Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek untuk energi dia hari ini. Oke, apakah yang akan kamu dengar tentang dia? Kita akan coba cek. Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi dia hari ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini dia mengatakan, I want you to choose. Ya, aku ingin kamu untuk memilih. Apa yang dia inginkan, memilih apa gitu ya. Jadi saat ini itu dia seperti membuat sebuah pertanyaan kepada kamu agar kamu bisa memilih dia ataukah siapa. Mungkinkah di sini dia beranggapan kalau kamu itu memiliki orang ketiga, makanya terjadi konflik antara kamu dengan dia saat ini. Dan dia menyuruh kamu untuk memilih dia atau aku gitu ya. Mungkin saja ya. Atau mungkin dia menyuruh kamu itu memilih orang tua kamu, keluarga kamu atau aku, pekerjaan kamu atau aku gitu ya. Mungkin saja ada di sini sebuah batasan ya antara kamu dengan dia atau ada suatu perbedaan ya yang membuat kamu dengan dia mungkin saja saat ini lagi berkonflik. Karena beberapa hari ini mungkin saja ya dia itu kayak lagi marah, lagi seperti gimana gitu ya. Karena dia itu merasa kamu mungkin sudah abaikan dia atau sebaliknya ya begini. Nah, di sini aku melihat dia juga mengatakan, I left because you told me to. Aku meninggalkan kamu karena kamu mengatakan kepada aku. Ya, apakah benar gitu ya? Kamu ingin dia meninggalkan kamu dan setelah itu dia pergi. Nah, apakah ini cuma alasan dia saja? Memang dia ingin pergi sendiri gitu ya. Jadi dia mungkin membuat sebuah cerita bahwasanya kamu yang mengatakan kalau kamu ingin dia pergi dari kamu gitu ya. Ya mungkin saja itu benar. Karena apa? Karena dia orang yang tidak bisa diandalkan lagi. Jadi dia seperti membuat sebuah cerita kepada siapapun ya. Mungkin saja dia tidak ingin dia malu kepada teman-temannya atau kepada siapapun ya. Kalau kamu yang menyuruh intinya untuk meninggalkan dia atau memang di sini ada kondisi dia itu orang yang memang tidak bisa diharapkan lagi. Dia sudah melakukan banyak hal untuk kamu di sini yang membuat kamu sedih, membuat kamu menangis ya. Nah, sekarang mungkin dia yang menangis gitu ya. Menangis saat jauh dari kamu. Ternyata dia nggak bisa gitu. Oke. Nah, di sini I mean what I said. Dan aku mengerti apa yang aku katakan kepada kamu. Ya, dia ingin mengatakan sesuatu nih kepada kamu nih. Apa yang ingin dia katakan? Apakah rasa penyesalannya atau dia ingin minta maaf ya, sudah melakukan kesalahan sehingga membuat kamu menyuruhnya untuk pergi. Nah, di sini juga dia mengatakan, "You hurt me, but that's okay, I guess." Ya, kamu menyakiti aku, tapi aku ya nggak apa-apalah gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Apakah benar ini kenyataannya? Nah, mungkin saja. Ya kamu, karena kamu apa ya? Ini mungkin orangnya ego banget ya. Dia nggak tahu kesalahannya apa. Yang dia tahu melimpahkan kesalahannya kepada kamu. Ya, intinya seperti ya apa ya kayak dia ini tidak pernah memikirkan kalau dia itu salah. Dia itu selalu benar gitu loh. Sehingga segala sesuatu hal itu dilimpahkan kepada kamu. Ya seakan-akan kamu yang bersalah di sini. Ya, dia melimpahkan segala kesalahan itu kepada kamu. Oke? Benar-benar dia orang yang benar apa ya, tidak punya perasaan, apakah tidak punya hati gitu ya. Ya jelas-jelas dia salah tetapi dia menyalahkan kamu. Itu hebatnya dia gitu ya. Oke. Di sini I just want you all the time. Aku hanya ingin kamu ya selalu berada di samping aku gitu ya. Di setiap waktu aku ingin
Aku ingin bersama dengan kamu gitu loh. Ini maksudnya dia. Jadi seseorang ini merasa kayak ya dalam hatinya itu sebenarnya pengen dekat dengan kamu. Makanya mungkin dia membuat cerita seperti ini. Walaupun pada awalnya kamu memang tidak ingin menerima dia. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, ya. Sehingga kamu merasa kayak, "Oh, aku udah capek nih menghadapi kamu yang tiap hari, tiap detik, tiap saat ya, selalu aja berantem. Dan kamu selalu menyalahkan aku." Itu kan membuat aku tidak nyaman, ya. Sedikit melangkah pun aku disalahkan, melakukan ini pun aku disalahkan. Ya, jadi aku ini gimana benernya gitu loh. Itu yang kamu pikirkan di sini. Ya. Nah, di sini dia sebenarnya ya, ingin selalu dekat dengan kamu, makanya mungkin dia membuat cerita ini seolah-olah jika kamu yang bersalah, otomatis kamu akan memaafkan dia gitu loh. Mungkin ini akal-akalannya dia. Wah, ternyata dia punya akal-akalan juga ya untuk mendekati kamu. Ya, ini akal-akalannya dia menyalahkan kamu ya, seolah-olah dia itu kayak terzolimilah oleh kamu ya, sehingga akhirnya dia ingin kembali ke kamu harus memberikan, kesempatan lagi, itu harapan dia. Seperti dia mengemis cinta dari kamu saat ini, ya. Dia pengen mengemis cinta nih sama kamu, ya. Nah ini mungkinkah kamu mengatakan tidak untuk dia? Atau ini dia? Tidak, aku tidak bersalah gitu loh. Kalau ini dia, ya mungkin dia mengatakan ini tidak, aku tidak bersalah. Kalau kamu mengatakan bahwasanya aku nggak mau memberikan kesempatan kepada kamu bersalah. Dan dia mengatakan aku tidak bersalah gitu loh. Ya, aku tidak bersalah. Aku tulus sama kamu. Ya, aku sayang sama kamu. Itu yang dikatakan. Oke. Nah, jadi di sini dia seperti ingin kembali ke kamu ya kalau aku lihat ya di sini di kartunya ya. Di kartunya ini dia benar-benar seperti galau sih tanpa kamu ya. Dia menyalahkan kamu. Dia sengaja menyalahkan kamu agar apa? Agar kamu mungkin berikan kesempatan kepada dia ya. Kita akan coba cek bagaimana cerita kamu sebenarnya di sini ya. Kita akan coba bahas. Oke. Ya. Satu lagi ya. Ya. Nah, di sini dia benar-benar seperti merasa terjebak dalam kondisinya dia. Dia terikat, matanya tertutup, ya. Seolah-olah di sini dia kayak ngerasa disabotase, ya. Dia terintimidasi, mungkin ya. Karena apa? Karena mungkin kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia. Dia ngerasa dia itu kayak terjebak sih memang. Mungkinkah ada kesalahan dia yang sudah menghadirkan orang ketiga, ya. Dan ternyata dia sendiri yang terjebak dalam hidupnya dia gitu loh. Ternyata seseorang menjadi orang ketiga itu adalah orang yang mungkin hanya memanfaatkan dia, yang tidak tulus sama dia, tidak sayang sama dia ya. Sehingga membuat dia frustasi di sini. Dia frustasi. Keadaan dia frustasi. Kenapa? Makanya dia ingin kembali ke kamu. Dia menangis, dia frustasi ya. Dia ingin kamu memberikan kesempatan kepada dia. Dia ingin kamu memilih dia lagi gitu loh. Ya, kenapa? Mungkin saja dia ingin memperbaiki hidupnya. Karena hanya kamu yang benar-benar tulus sama dia. Dia tahu kalau kamu itu tulus sama dia. Kamu mungkin tidak mungkin selama ini mungkin kamu tidak pernah sih marah yang berlebihan, terlalu memaki-maki dia, nggak pernah ya. Makanya dia tahu kamu itu orang yang baik gitu loh. Tapi memang iya ya, walaupun kita disakiti ya udah, kita nggak usah perlu untuk membalas hinaan ataupun membalas sakit sakit hati itu nggak perlu. Ya, mungkin saja kamu ini membalas dengan memaafkan dia, dengan menerima keadaan ini, ikhlas gitu ya, sehingga akhirnya dia kayak ngerasakan energi positif dari kamu. Itu yang terbaca ya. Karena jika kita benar-benar sudah memikirkan hal-hal yang baik ke depannya, sudah berpikir positif ya, ya maka dia seseorang yang mungkin kamu fokuskan, dia akan ngerasakan energi positif dari kamu sehingga itu membuat dia kembali, ya. Oke. Di sini ada decision. Nah, di sini dia berusaha menjadi orang yang tegar. Dia berusaha untuk bertahan, dia berusaha untuk, membahagiakan diri dia di sini, karena ada keadaan dia frustasi ya, dan dia berharap ya ternyata akal-akalan dia untuk menyalahkan kamu itu agar apa? Ya agar bisa bersama kamu kembali, inilah cara yang mungkin dia gunakan. Dia nggak tahu lagi menggunakan cara apa gitu loh.
Sehingga dia mencoba menyalahkan kamu agar kamu menerima dia kembali, ya. Nah, di sini ada dia benar-benar akan datang kepada kamu. Dia akan memohon-mohon kepada kamu. Dia menangis dan memohon-mohon ampun, memohon-mohon apa yang memang dia perbuat selama ini, kamu memaafkan dia. Dia menangis, dia bersedih, dia frustasi, ya. Dia ingin kamu memberikan kesempatan kepada dia, ya. Dia menangis dan memohon kepada kamu di sini. Ya, mungkin saja hari ini dia menyesal. Dia ingin kamu memilih dia, gitu. Nah, di sini ya seseorang ini merasakan ingin merubah hidupnya, ya, karena di sini ada kedamaian bersama dengan kamu. Ya, taking a chance, ya, dia membuat suatu pilihan untuk hidupnya dia. Aku ingin berdamai dengan keadaan. Aku ingin berdamai dengan diri aku sendiri. Makanya di sini mungkin saja akhirnya dia menyadari semua kesalahannya kepada kamu. Oke, di sini ada CDB want to date. Dia seperti menginginkan benar-benar untuk bertemu dengan kamu dan bahkan untuk berkomitmen. Jika dia diberikan kesempatan, aku akan memperbaiki semuanya. Memperbaiki diriku, memperbaiki keadaan ini, memperbaiki hubungan ini, ya. Yang terutama yang mungkin dia perbaiki adalah diri dia gitu ya. Dia akan setia di sini. Akan setia untuk kamu, ya. Di sini juga seperti ada protection, sword and rose, ya. Dia merasa hubungan kita ini selalu dijaga. Hanya saja dia yang kebobolan, ya. Dia yang kecolongan, dia yang mudah tergoda, dia yang orang yang dulunya punya jiwa yang kekanak-kanakan sehingga ya dia meninggalkan kamu dulunya. Tapi dia tetap masih menyalahkan kamu. Kenapa? Karena dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Tapi setelah nanti kamu memaafkan dia akan mengakui semua kesalahannya, ya. Oke, ini yang aku rasakan dari energi hubungan kamu dengan dia seperti memang ada sebuah perlindungan, ya. Tuhan menjaga hubungan kamu dengan dia. Seolah ada takdir yang akan bersatukan kamu dengan dia di sini. Ya, kita akan coba lihat di sini untuk kartu tarotnya seperti apakah yang akan terbaca untuk dia hari ini, ya. Apakah yang akan terbaca? Untuk teman-teman yang mungkin personal reading atau coaching, hari ini mungkin aku off dulu ya, karena aku nantinya sepulang anak sekolah aku akan mudik ya, mudik. Oke. Jadi kalau ada yang chatting atau WhatsApp, ya kalau belum aku balas ya mohon dimaafkan ya. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini menggambarkan bahwasannya Seven of Cup, ya. Seven of Cup ini banyak ya pilihan sebenarnya. Orang itu banyak pilihan. Mungkin saja banyak orang yang menyukai dia. Hanya saja dia memilih kamu di sini. Karena mungkin saja kami itu berbeda dari yang lainnya. Kami itu orang yang unik, kami itu orang yang baik, kami itu orang yang selalu positif, ya. Kami itu orang yang tulus dan ikhlas gitu ya. Sehingga dia memilih kamu di sini. Padahal di sini banyak sih ya orang yang mungkin terkoneksi dengan dia atau bahkan banyak orang yang menyukai dia. Kenapa? Karena di sini dia ini seseorang yang benar-benar mungkin berkelimpahan lah gitu ya. Seseorang yang benar-benar memiliki ya intinya mapan gitu loh. Ya. Dan di sini orang ini King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Dia selalu memikirkan kamu, ya. Dia selalu memikirkan kamu dan dia tidak ingin lepaskan kamu sebenarnya, ya. Nah, di sini aku melihat ada kartu The Lovers ya, ada kartu Two of Cup. Antara kamu dengan dia sebenarnya ini apa ya? Ada cinta. Tetapi cinta ini sebenarnya cinta yang salah. Cinta segitiga. Dia sudah punya pasangan tapi dia masih menginginkan kamu. Makanya di sini seolah-olah dia itu kayak tetap berharap kepada kamu. Ada cinta di antara kamu dengan dia, tapi ada yang membatasi. Ada yang menjadi penghalang di sini. Ya, mungkin saja pasangannya. Tapi dia tidak ingin melepaskan pasangannya. Karena apa? Banyak hal yang jadi pertimbangan bagi dia. Ya, kalau rasa cinta mungkin pasti ada. Nggak mungkin dong kita nggak cinta tapi kita menikahi seseorang. Hanya saja terkadang sikap dia, sifat dia, karakter dia, ya seolah-olah tidak pernah merasa puas dengan satu orang. Ya, apakah itu penyakit? Nggak mungkin ya. Sebenarnya ya
itu hanya keegoan seseorang aja. Apalagi seseorang yang sudah memiliki banyak uang. Terkadang dia kayak apa ya, kayak lupa kan dirinya. Jadi di sini mungkin kita lah, kamulah yang mungkin yang harus bisa menjaga semuanya. Jika dia ingin kembali ke kamu, ya kamu tetapkan pendirian kamu bahwasanya jika dia sudah punya pasangan, stop hubungannya. Jauhlah dari dia. Kenapa? Karena kamu nantinya membuang-buang waktu kamu, ya. Nantinya kamu akan bisa menemukan yang terbaik, bahkan jangka panjang hubungannya. Kalau ini kan jangka pendek. Tidak tahu mau sampai kapan mau seperti ini. Jadi kamu harus berpikir bijak untuk diri kamu sendiri, sayangi diri kamu. Bahwasanya jika ini terjadi pada kamu ya, jika seseorang itu sudah punya pasangan, maka tepat bagi kamu untuk meninggalkan dia, untuk tidak memberikan kesempatan kepada dia. Saatnya kamu fokus kepada diri kamu sendiri. Walaupun ada cinta yang cukup besar di sini, ya. Karena di sini aku juga melihat akan ada selalu pertemuan lagi antara kamu dengan dia. Walaupun di sini ini tentang seseorang yang mungkin sudah menikah ya, dia tetap masih ingin terkoneksi dengan kamu. Ya, masih tetap ingin bertemu dengan kamu. Karena ada cinta yang cukup besar dalam dirinya dia atau kamu. Walaupun ada konflik, seakan-akan antara kamu dengan itu tidak ingin lepas gitu loh, tidak ingin pisah. Ya, ini dia. Nah, antara kamu dengan dia bertahan memang. Bertahan dengan hubungan ini. Kenapa? Karena di sini ada Ten of Pentacles. Ya, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Dan aku melihat hubungan kamu dengan ini bertahan. Bertahan, kenapa? Karena masalah cuan. Ada suatu hal yang memang dia berikan kepada kamu, membuat kamu itu ketergantungan sama dia, ya. Dia yang selalu mensupport kamu masalah uang, selalu mensupport kamu dari segi finansial, ya, yang membuat kamu sulit melepaskan dia. Ya, pada akhirnya ada konflik balik lagi gitu ya. Karena merasa kayak, aku nggak bisa nih hidup tanpa dia. Ya, nah ini yang terbaca. Jadi hubungan ini selalu bertahan di sini. Oke? Nah, inisialnya itu siapa? Kita akan coba lihat inisialnya. Wah, banyak sekali. Ada yang pernah abaikan. Ya, yang pernah abaikan. Ada K dan T, teman kerja. Teman kerja. Ya. Ada I dan V, temannya teman. Ada B, yang pernah selingkuh. Oke. Ada A, temannya teman lama. Nah, ini inisial ya, seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Nah, kita akan coba lihat zodiak yang kuat ya energinya, koneksinya dengan kamu ya. Ada Sagittarius. Oh, Sagittarius lagi, kuat sekali ya Sagittarius. Ada Aries. Ada Leo. Ada Taurus. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Nah, di sini aku melihat ya, dia benar-benar kayak terpuruk. Nah, kita ambil di bottom kartu bottom semuanya. Dia frustasi, dia menangis, ya. Dia masih menginginkan kamu. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Ya, di sini dia benar-benar mencari perhatian kamu lagi. Dia ingin kembali ke kamu. Ya, ini terbaca. Karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu di sini. Oke? Buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan untuk readingan kali ini. Jika pun tidak resonate, jadi kalian ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.